Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, hingga kini Polda Papua Barat memeriksa 20 orang terkait bentrok di Kota Sorong yang menewaskan 18 orang. Dan hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Polisi telah memeriksa 20 orang terkait bentrok suku di Kota Sorong, Papua Barat, termasuk pihak manajemen tempat hiburan malam. Polisi masih belum menetapkan tersangka, namun pihak kepolisian mengaku sudah mengantongi identitas para pelaku yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Dari dasar kami, dari laporan polisi yang sudah menjadi dasar proses penyidikan kita, itu sudah sekitar 20 lebih lah ya. Dan masing-masing sudah sesuai dengan kami mengutamakan kualitas saksinya ya. Jadi kami memampukan kualitas saksi di dalam memberikan kesaksian. Itu yang paling penting. Sementara itu, polisi masih mengidentifikasi 18 korban tewas akibat bentrok antar kelompok di Sorong, Papua Barat. Untuk mengidentifikasi jenazah korban, Polda Papua Barat membuat sejumlah posko postmortem dan antemortem di beberapa lokasi, yaitu di sekitar lokasi kejadian, rumah sakit, dan Polres Sorong Kota. Sejumlah orang yang merupakan keluarga dan rekan korban mendatangi posko antemortem. Mereka diambil sampel DNA serta menyerahkan data ciri-ciri korban. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca bentrok dua kelompok di Kota Sorong? Kita bergabung dengan Hanafi Tianlean, reporter TV One yang berada di Kota Sorong, Papua Barat. Hanafi, polisi telah memeriksa 20 orang saksi. Apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Apakah sudah mengarah kepada tersangkanya, Hanafi? Ya, selamat pagi, Johanna Sinta. Dapat saya informasikan bahwa untuk memecahkan kasus bentrokan antar warga ini, antar suku ini, sampai saat ini aparat kepolisian telah memeriksa 20 orang saksi dari kedua belah pihak. Namun sampai saat ini aparat kepolisian belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Meski demikian, aparat kepolisian mengklaim bahwa sudah memiliki atau mengantongi nama-nama dari para pelaku terduga yang melakukan aksi pembakaran maupun aksi pembacokan yang mengakibatkan satu orang warga tewas terkena sabetan senjata tajam. Aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan mendalami siapa-siapa orang yang terlibat dalam ini dengan perannya masing-masing. Cinta. Ya, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah yang tewas terbakar? Saat ini saya berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Umum Selibi Solo Kota Sorong untuk memantau jalannya proses identifikasi. Namun sampai pagi ini terlihat di lokasi ini di depan kamar jenazah ini belum terlihat ada proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DPI karena pihak Polda Papua Barat sendiri masih menunggu kedatangan dari tim DPI dari Mabes Polri yang rencananya baru tiba pagi ini dan kemudian menurut rencana akan beristirahat sejenak dan baru akan melakukan proses identifikasi pada pukul 9 atau 10 siang ini. Intan. Bagaimana kondisi korban yang terbakar saat itu, Hanafi? Kondisi korban terpantau itu kondisinya sudah hangus terbakar semua begitu, Tinta. Dan saat ini untuk mempermudah proses identifikasi saat ini jenazah-jenazah tersebut telah dimasukkan di dalam sebuah lemari pendingin, kontainer pendingin untuk mempermudah proses identifikasi nantinya. Ya, tadi ada sempat katakan bahwa polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Nah, ini siapa yang terlibat? Ya, sesuai dengan hasil konfirmasi kami dengan pihak kepolisian bahwa saat ini mereka telah mengantongi sejumlah nama, namun polisi tidak menyebutkan siapa-siapa yang pasti terlibat. Dan yang jelas adalah nama-nama itu merupakan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam insiden tersebut yang mengakibatkan sebuah bangunan tempat hiburan malam terbakar yang mengakibatkan 17 orang juga meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Hanafi, lalu apalagi langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh petugas
terkait dengan hal ini? Untuk meredam situasi saat ini, aparat kepolisian telah melakukan sejumlah langkah-langkah positif di mana mempertemukan, memfasilitasi kedua belah pihak untuk duduk bersama dan pada saat mereka melakukan pertemuan itu, mereka dari kedua belah pihak sendiri telah menandatangani sejumlah pernyataan yang intinya bahwa mereka tidak lagi akan melakukan hal-hal anarkis dan menyerahkan kasus ini kepada aparat kepolisian untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Intan. Ya baik, terima kasih Hanafi melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Semoga kasus ini segera terpecahkan dan juga segera mengetahui identitasnya dan para korban pun ini segera pulih.